Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Xaf TV yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat untuk menyimak salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah oleh kaum muslimin. Fathu Makkah adalah penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 20 dan 21 Ramadan. Dalam sejarah Islam, peristiwa Fathu Mekah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Sebab terjadinya Fathu Makkah adalah karena orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati dengan kaum muslimin 2 tahun sebelumnya. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian perdamaian selama 10 tahun antara kaum muslimin dan musyrikin yang ditandatangani di kawasan Hudaybiyah, dekat kota Mekah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa siapa saja boleh bergabung dengan salah satu pihak, baik pihak Nabi Muhammad SAW atau pihak Quraisy. Maka, bergabunglah suku Huza'ah dengan pihak Nabi Muhammad SAW dan suku Bakar dengan pihak Quraisy. Padahal, kedua suku ini memiliki permusuhan sejak zaman jahiliyah. Pada tahun 8 Hijriah, suku Bakar menyerang suku Huza'ah secara mendadak di malam hari ketika mereka sedang berada di mata air mereka. Suku Bakar dibantu oleh beberapa orang dari Quraisy yang mengirimkan senjata dan personil. Akibatnya, banyak orang dari suku Huza'ah yang terbunuh. Ini berarti melanggar perjanjian Hudaybiyah dan mengancam keselamatan kaum muslimin. Beberapa orang dari suku Huza'ah yang selamat kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka meminta bantuan dan perlindungan dari beliau. Nabi Muhammad SAW pun merasa berkewajiban untuk membela sekutunya dan menegakkan keadilan. Beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada orang-orang Arab Muslim Badui bahwa jika seseorang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya ada di Madinah pada bulan Ramadan. Beliau juga mengirim delegasi ke berbagai kabilah untuk memobilisasi mereka. Akhirnya, pasukan Islam berhasil terkumpul sebanyak 10.000 orang dari berbagai kabilah. Ini adalah jumlah pasukan terbesar yang pernah dimiliki oleh kaum muslimin saat itu. Nabi Muhammad SAW kemudian memimpin pasukan Islam menuju Mekah dengan rahasia dan strategi yang cermat. Beliau tidak ingin menimbulkan pertumpahan darah yang tidak perlu. Beliau juga menginstruksikan pasukan Islam untuk tidak menyerang siapapun kecuali jika diserang terlebih dahulu. Beliau juga memerintahkan agar tidak merusak rumah-rumah, tempat ibadah, atau harta benda orang-orang Mekah. Sementara itu, orang-orang Quraisy tidak mengetahui rencana kaum muslimin. Mereka merasa aman dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun, ketika mereka mendengar kabar bahwa pasukan Islam telah mendekati Mekah, mereka menjadi panik dan bingung. Mereka tidak memiliki persiapan atau pertahanan yang memadai. Mereka juga tidak memiliki pemimpin yang kuat dan tegas. Salah satu pemimpin Quraisy, Abu Sufyan, mencoba untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Dia pergi ke Madinah untuk meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW dan memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Namun, usahanya sia-sia. Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi permintaannya dan tidak memperdulikannya. Abu Sufyan pun kembali ke Mekah dengan kecewa dan takut. Pada tanggal 20 Ramadan, pasukan Islam tiba di pinggiran Mekah. Mereka menyalakan api unggun di beberapa titik untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan mereka. Abu Sufyan dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya melihat api unggun tersebut dan terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu melawan pasukan Islam. Nabi Muhammad SAW mengirimkan beberapa utusan ke Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam atau menyerah. Salah satu utusan tersebut adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dia bertemu dengan Abu Sufyan dan membawanya ke kemah Nabi Muhammad SAW. Di sana, Abu Sufyan mendengar Nabi Muhammad SAW memberikan syarat-syarat untuk menyelamatkan diri dari serangan pasukan Islam. Syarat-syarat tersebut adalah: 1. Siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. 2. Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman.
3. Siapapun yang menutup pintu rumahnya dan tidak keluar, maka dia aman. Abu Sufyan pun menerima syarat-syarat tersebut dan kembali ke Mekah untuk menyampaikannya kepada orang-orang Quraisy. Dia juga mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Beberapa orang Quraisy mengikuti jejaknya, namun beberapa lainnya masih menolak dan bersikeras untuk melawan. Pada tanggal 21 Ramadan, pasukan Islam memasuki kota Mekah dengan tertib dan damai. Mereka tidak menyerang atau membunuh siapapun. Mereka hanya menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan rendah hati dan bersyukur. Beliau mengelilingi Ka'bah 7 kali dan membersihkannya dari segala kotoran dan kesirikan. Beliau juga membebaskan semua tawanan perang yang ada di Mekah. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di depan Ka'bah dan berpidato kepada orang-orang Mekah. Beliau mengingatkan mereka tentang kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Beliau juga mengampuni mereka semua dan tidak membalas dendam. Beliau berkata, "Al-Yaum Yaumul Marhamah, hari ini adalah hari rahmat dan kasih sayang." Beliau juga mengutip ayat Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Quran Surat Al-Fat ayat 1. Dengan demikian, kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin tanpa pertumpahan darah yang berarti. Ini adalah kemenangan besar bagi umat Islam yang menunjukkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati Nabi Muhammad SAW. Ini juga merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Peristiwa Fathu Makkah memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Banyak orang-orang Mekah dan kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam setelah menyaksikan keajaiban dan keindahan Islam. Islam pun semakin berkembang dan tersebar di seluruh semenanjung Arab dan bahkan ke luar negeri. Demikianlah kisah Fathu Makkah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Zaf TV agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.